Ini kau apa ya? Kau lamain matinya, biar lama matinya gitu. Bisa kan? Bisa dari mana? Ada langsung. Bisa, tahan aja. Nggak ada itu aturan. Baik, mari kita lanjutkan soal makalah kita kemarin yang sempat bersalahan, dan kita akan membuat video presentasi untuk dipresentasikan kepada bapak-bapak. Siapa itu, Bang? Pak Soeb Arifin dengan mata kuliah komunikasi data. Dan judul makalah kami deteksi dan koreksi kesalahan, yang disusun oleh Revin Ginting, Permata Bawaminewi, Akbar Gaming, Akbar Alamsyah Tanjung, Jodri Ariansa, Muhammad Alpin, Korgitar, Rizky Habel, Mosdarman Halawa, Taufik Hidayat, dan kami sangat bersyukur karena atas berkat yang dikasih Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan masalah kami ini yang cukup sangat-sangat jauh dari kesempurnaan. Dan semoga makalah kami ini dapat memberikan kawan-kawan wawasan yang lebih luas untuk kawan-kawan yang akan membaca makalah kami ini. Dan kami mohon untuk kritik dan sarannya untuk perkembangan makalah yang lebih baik ini. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Dan komunikasi data bertujuan untuk mengirimkan data dan informasi dari sumber ke tujuan tanpa mengalami kesalahan. Dalam teknik komunikasi data mencangkup kemampuan untuk mendeteksi jika terjadi kesalahan, dapat berupa kesalahan 1 bit dan kesalahan lebih dari 1 bit. Untuk mendeteksi kesalahan dapat ditunjukkan oleh jarak Hamming antara pesan yang terdapat pada sisi pengirim dan pada sisi penerima, dan dapat juga dengan menggunakan pengkodean blok untuk mendeteksi kesalahan. Jika sisi penerima memiliki tabel yang berisi semua pesan terkode yang benar, kata kuncinya itu ke komunikasi data lah, koreksi lah, dan deteksi kesalahan. Kita langsung masuk ke latar belakang masalah ya, Bang. Oh, Bang. Ngeripin. Pembahasan apa langsung ke latar belakang aja dulu? Langsung ke pembahasan. Hah? Oke. Kesalahan adalah proses alami yang dapat terjadi pada tiap bagian dari sistem komunikasi data. Namun demikian, perlu adanya langkah-langkah bagi perbaikan melalui evaluasi terhadap penyebab terjadinya kesalahan, dan menyelidiki kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses transmisi maupun data terminal. Salah satu sistem kontrol kesalahan yang sederhana ataupun yang sangat kompleks dapat disisipkan pada bagian-bagian yang telah terdeteksi pada langkah pertama tadi. Akan tetapi, ada pertimbangan lain yang dipertimbangkan. Misalnya perlu penekanan pada biaya untuk operasi kontrol kesalahan, dan jangan sampai melebihi dari biaya sehingga membuat sistem yang dibangun menjadi mahal. Dan pada umumnya kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam komunikasi data dapat diperkirakan, atau dengan kata lain, kesalahan-kesalahan yang tidak terdeteksi pada suatu bagian dalam sistem transmisi data mungkin dapat dideteksi pada bagian lain. Dengan alasan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi data, para perancang sistem kontrol kesalahan berusaha merancang sistem kontrol dengan memberikan proteksi maksimum terhadap informasi redundant yang seminim mungkin. Dan ada juga rumusan masalah di makalah kami ini, yaitu bagaimana cara deteksi dan koreksi kesalahan dalam komunikasi data.
Apa definisi deteksi dan koreksi kesalahan pada komunikasi data? Bagaimana cara deteksi dan koreksi kesalahan pada komunikasi data? Pembahasan deteksi kesalahan. Pengiriman informasi yang menggunakan sinyal digital atau analog selalu mengalami perubahan yang dialami oleh informasi tersebut. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh media pengirimannya itu sendiri, gangguan terhadap informasi tersebut. Sinyal informasi itu sendiri yang melemah karena jarak tempuh peralatan perantara lain yang digunakan dalam pengiriman informasi. Media pengirim data sangat dipengaruhi oleh gangguan gejala listrik, seperti kilat pengaruh media lain yang membawa sinyal listrik yang berdekatan dengannya. Semua gejala ini disebut derau yang dapat menyebabkan informasi mengalami perubahan atau kesalahan. Oleh karena itu, terdapat usaha untuk mencegah, mendeteksi, bahkan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada data yang dikirimkan. Cara mencegah terjadinya kesalahan dilakukan dengan memperbaiki peralatan pengiriman dan penerimaan, serta media pengiriman datanya. Selain itu, sistem yang dirancang harus dapat melacak kesalahan dan memperbaikinya. Salah satu deteksi kesalahan dalam komunikasi data ialah menggunakan tambahan informasi yang tidak ada kaitannya dengan isi informasi yang dikirimkan. Data tambahan inilah yang menunjukkan ada atau tidaknya kesalahan pada data yang dikirimkan tadi. Data tambahan ini disebut dengan parity, yaitu penambahan satu atau beberapa non-information carrying bit, sehingga penerima dapat melakukan perhitungan matematis untuk memeriksa kevalian data yang diterimanya. Ada beberapa metode untuk mengetahui suatu kesalahan, itu seperti metode ECHO, metode deteksi error otomatis. Metode ECHO ini merupakan metode yang paling sederhana dan digunakan secara interaktif. Operator memasukkan data melalui terminal yang kemudian mengirimkannya ke komputer. Komputer kemudian mengirimkannya kembali ke internal dan ditampilkan ke monitor. Operator dapat melihat apakah data yang dikirimkannya benar. Sedangkan metode deteksi error otomatis itu merupakan sistem komputer yang lebih menghendaki sedikit mungkin melibatkan manusia. Oleh karena itu digunakan sistem bit parity, yaitu bit yang digunakan untuk mengecek kebenaran dari suatu informasi dengan jalan penambahan satu atau beberapa bit ke dalam paket data. Metode ini memiliki dua jenis, yaitu parity ganjil, out parity, bit parity tambahan, supaya banyaknya bit satu tiap karakter atau data ganjil. Metode ini biasanya dipergunakan dalam transmisi data secara sinkronus. Pada metode ini sebelum paket data dikirim, setiap paket data dicek apakah jumlah satu ganjil. Parity genap, even parity, bit parity tambahan, supaya banyaknya bit satu tiap karakter atau data genap. Metode ini bisa dipergunakan dalam transmisi data secara asinkronus. Pada metode ini sebelum paket data dikirim, setiap paket data dicek apakah bit 1 berjumlah genap. Konsep umum dan cara kerja parity check. Konsep umum dari bit parity atau parity check adalah suatu sistem yang membuat pihak terminal tertuju tahu bahwa data yang ia terima tersebut sama atau tidak dengan data yang dikirim oleh terminal pengirim. Caranya, pertama-tama pihak pengirim akan menambahkan satu bit tambahan atau yang lebih dikenal dengan nama parity bit pada data. Untuk menggambarkan karakteristik dari data tersebut, nilai dari bit parity 1 atau 0 tidak diperoleh secara sembarangan. Dalam proses pentransmisiannya, data tadi dikirim bersamaan, data kita dan parity bitnya, dan kita anggap data dapat terkirim dengan sukses.
pada terminal penerima data kita dibaca dan didekodisasi, didefinisikan ulang dengan cara yang sama seperti saat kita menentukan nilai parity bit di sisi pengirim. Lalu hasil dekodisasi tadi dibandingkan dengan parity bit yang tadi sengaja dibawakan oleh pengirim. Gampangnya, apabila hasil pembacaan dekodisasi data terkirim sama dengan parity bitnya, maka data tersebut dapat dianggap benar. Dan apabila diperoleh perbedaan nilai antara hasil dekodisasi dengan parity bitnya, maka data dapat diklasifikasikan sebagai data yang error. Lebih lanjut, terminal penerima akan mengirimkan request pada terminal pengirim untuk mengirimkan ulang data yang terbaca error tadi. Dan adapun kelebihan dan kekurangan parity check. Salah satu kelebihannya itu ialah lebih cepat karena berbasis 2 biner. Terus mudah dalam pengecekan dan sederhana dalam analisis dan penggunaan pada sistem. Mudah direalisasikan dalam bentuk rangkaian atau hardware. Dan kekurangannya itu antara lain kurang handal dalam mengatasi deteksi dan perbaikan error. Kemungkinan kesalahan yang terjadi besar yaitu 50%. Belum dapat mengakomodir file dengan ukuran besar. Tidak dapat mendeteksi kesalahan dalam jumlah genap. Ada 3 macam teknik deteksi kesalahan dengan menggunakan bit parity, yaitu Character Parity Vertical Redundancy Check (VCR) merupakan metode pemeriksaan kesalahan per karakter dan digunakan pada sistem yang berorientasi karakter, misalnya terminal. Dengan cara ini, setiap karakter yang dikirimkan terdiri dari 7 bit. Diberi tambahan 1 bit parity yang akan diperiksa oleh penerima untuk mengetahui kebenaran karakter yang diterima tersebut. Cara ini hanya dapat melacak kesalahan terjadi pada pengiriman data berkecepatan menengah. Misalnya, ASCII huruf A kodenya adalah hex 41100001. ASCII 7 bit terdapat 2 bit 1 1 tambahan 1 jumlah bit 1 jadi ganjil out parity. 1 0 0 0 1 2 tambahkan 0 jumlah bit 1 jadi genap even parity. Contoh even parity ada 3 bit 1 yaitu ganjil 1 atau ganjil ditambahkan bit 1 jumlah bit 1 jadi genap. Kirim data dan parity sama dengan 110000011. Proses algoritma even parity. Hitung jumlah bit 1 X. Jika X genap disimpulkan tidak ada error. Jika X ganjil terjadi error. Terima data dan parity sama dengan 111000011. Error. Penerima memeriksa parity dari karakter yang diterima. Bila tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan diketahui adanya kesalahan pada waktu penyaluran data. VCR mempunyai kekurangan, yaitu bila ada 2 bit yang terganggu maka tidak dapat terlacak sehingga dianggap parity-nya akan benar. Udah bang, lanjut bang yang 2.4 longitudinal. Sampai mana tadi ya? 2.5. Oh ini 2.4. Bang, suaranya nggak jelas bang. Udah belum?
Oh bang, suara suaranya hilang timbul loh bang. Apa nih bodoh? Dengar itu Kebentur? dengar tuh berantem. Hah? Dengar tuh berantem. Gimana? Dengar itu malam minggu itu seminggu itu buat media Ih, udah sakit. apa tapi apa ini? Kok Hah? kok kayak ada isinya bodoh? Sakit? Sakit? Gila. Sakit mau gue tukang ngamuk bukan kuat. Kok apa ya bodoh? Ini ada isinya kok. Hah? Ini ada isinya ini. Darah yang baku ini. Ah, baru kedengaran bang. Dari tadi belum kupanggil-panggil sama bang. Oh bang, suaranya hilang timbul. Sorry. Jadi gimana bang? Mau abang ulang lagi apa? Mau abang lanjutkan aja apa yang abang baca? Baru dengar suaranya bos. Terpesona. Ah, dengar bang. Dengar bang, dengar. Ah, oh ini. Yang minum kan? Nggak mau minum. Nah, kok kumur soalnya. Nggak mau minum. Kumur ya. Jangan. Gak ada rokok dua dua sama gitu.
Tunggu. Gatel Iya, kok saya suku. Lebet kali. gatel. Dan Gatel. Oke, kita selesaikan ya. Berarti ini kita akhir aja. Ya udah, semoga menjadi bahan untuk kedepannya nanti. Semoga nilainya bagus. Iya, semoga kita dapat perhatian dari dosen dan dapat nilai yang agak lumayan. Amin. Amin. Setelah 100 kurang 10 aja. Udah ya, Bang.